Urutan berikutnya setelah mereka berdua adalah sumal akh lil ab wal yaitu saudara laki-laki yang sebapak sekaligus juga seibu. Maksudnya adalah saudara kandung. Oleh karena itu di Fathul Qorib diingatkan walau abbar bisyaqiqi lakana akhsar. Seandainya menggunakan bahasa syakik atau artinya secara Indonesia adalah saudara kandung, maka ini merupakan bahasa yang lebih singkat lagi. Itu urutan yang ketiga. Urutan yang keempat berikutnya adalah sumal akhlil ab, kemudian saudara yang sebapak. Maksudnya saudara sebapak itu misalkan ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, lalu kemudian dari orang perempuan ini punya anak perempuan juga. Ternyata kemudian si bapaknya yang laki-laki tadi itu menikah lagi dengan perempuan lain. Lalu dari perempuan yang kedua atau dari istri yang kedua ini punya anak laki-laki. Nah, ketika anak perempuannya ingin menikah, maka dia butuh kepada yang namanya wali. Kok ternyata bapak kandungnya tadi itu sudah meninggal dunia. Dan dia juga tidak memiliki kakek. Kakek maksudnya adalah bapaknya bapak. Sudah tidak ada juga, sudah meninggal dunia. Dan dia juga tidak memiliki saudara kandung yang laki-laki. Dia tidak punya. Yang ada adalah saudara dari istri keduanya si ayah. Nah, saudara laki-laki dari istri keduanya si ayah ini yang dimaksud dengan saudara laki-laki yang sebapak, tapi tidak seibu. Nah, itu maksudnya pada keterangan tadi. Ini adalah urutan yang keempat dari urutan-urutan wali nikah. Berikutnya urutan yang kelima setelah saudara sebapak adalah summa ibnul akhlil ab wal yaitu anaknya saudara sebapak dan seibu, atau anaknya saudara kandung. Berarti kalau bahasa orang Indonesia adalah keponakan. Keponakan dari saudara kandung yang laki-laki. Keponakan laki-laki dari saudara sekandung. Ini keponakan ini bisa menjadi wali nikah kepada bibinya, ya, ketika si bibi ini ingin menikah dan tidak memiliki bapak, bapaknya meninggal, tidak memiliki kakek dari jalur bapak karena sudah meninggal juga, dan juga tidak memiliki saudara laki-laki kandung, juga tidak memiliki saudara sebapak yang laki-laki, tidak punya. Yang ada tinggal keponakan laki-lakinya. Maka keponakan laki-laki ini yang bersumber dari saudara kandung bisa menjadi wali nikah terhadap bibinya sendiri. Walaupun mungkin secara gambaran sementara atau secara umumnya bisa jadi keponakan ini usianya lebih muda dibandingkan bibinya. Yang penting si keponakan ini sudah balik, sudah berakal, dia sudah sudah mukallaf, ya, dan dia orang merdeka atau memenuhi syarat-syarat sebagai wali yang disebutkan sebelumnya pada video-video sebelumnya, maka ponakan ini bisa menjadi wali nikah kepada bibinya sendiri. Ini urutan yang kelima. Urutan yang keenam, siapa lagi yang bisa menjadi wali nikah kepada seorang perempuan, yaitu adalah summa ibnul akhlil ab, yaitu anaknya saudara laki-laki dari jalur bapak yang sebapak, ya. Jadi maksudnya itu misalkan seperti tadi ada seorang ayah menikah dengan seorang perempuan, ya, ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, punya anak perempuan. Lalu kemudian si laki-laki ini nikah lagi dengan istri kedua, lalu kemudian punya anak perempuan juga. Nah, ternyata dari si perempuan yang dari istri kedua ini menikah kok punya anak laki-laki. Ya, sedangkan yang dari anak perempuan dari istri pertama ingin menikah, mau menikah. Siapa yang akan menjadi wali nikah? Harusnya adalah bapaknya. Ternyata bapaknya misalkan sudah meninggal dunia, kakeknya juga sudah meninggal dunia. Yang ada tinggal ponakan dari saudara yang sebapak tadi. Maka saudara sebapak ini bisa menjadi wali nikah kepada bibi yang sebapak tadi. Ini urutan yang keenam dari urutan-urutan wali nikah.